Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dia Putri Oktorita, yang akan mempresentasikan materi Culture and Work Ethics. Semoga bermanfaat. Lingkungan dan budaya perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan dan budaya perusahaan? Di sini saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu, yaitu lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor ekstern dan intern yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Sedangkan untuk budaya perusahaan merupakan keyakinan, nilai kepercayaan, dan norma bersama yang menjadi ciri perusahaan dan diikuti oleh anggota perusahaan. Sedangkan untuk lingkungan organisasi sendiri yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan sebagainya yang menyangkut organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Elemen lingkungan organisasi. Secara umum, elemen lingkungan organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Di mana lingkungan internal merupakan semua pihak organisasi yang memiliki kepentingan langsung dengan organisasi dari dalam atau intern, seperti karyawan, dewan direksi, dan pemegang saham. Untuk lingkungan eksternal, merupakan sekumpulan kekuatan di luar kendali perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi dan manajemen, seperti customers, suppliers, competitors, labor market, socio-cultural, ekonomi, legal or political, teknologi, dan international dimension. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal yang mempengaruhi perusahaan secara langsung. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu customers, merupakan pelanggan atau konsumen yang mempunyai kebutuhan dan keinginan berbeda. Yang kedua yaitu suppliers, penyedia sarana dan material yang diperlukan perusahaan dalam pemrosesan input menjadi output. Yang ketiga ada competitors, merupakan unsur lingkungan eksternal dalam rangka meluaskan pangsa pasar perusahaan. Dan yang keempat, labor market, pasar yang mengadakan pertemuan untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja, atau dengan kata lain, bursa kerja. Sedangkan untuk lingkungan eksternal yang mempengaruhi lingkungan perusahaan namun tidak secara langsung, itu ada beberapa poin seperti socio-cultural, yang mana di dalam poin-poin socio-cultural itu terdiri dari karakteristik demografi, norma, nilai-nilai, serta kebiasaan masyarakat. Yang kedua yaitu ekonomi, di mana poin-poin yang mempengaruhi dalam ekonomi adalah daya beli konsumen, tingkat pengangguran, dan suku bunga. Untuk legal atau politikal, itu ada peraturan pemerintah dan aktivitas politik. Sedangkan teknologi adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, international dimension. Poin-poin yang termasuk dalam international dimension ada seperti strategi atau struktur dan persaingan perusahaan, kondisi permintaan, faktor kondisi, dan industri terkait dan pendukung. Berikutnya tentang budaya perusahaan. Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi atau perusahaan adalah pengalaman yang dijalani organisasi itu sendiri, baik kegagalan maupun keberhasilan. Di mana manifestasi yang terlihat dalam budaya perusahaan antara lain simbol, cerita, pahlawan, slogan, dan upacara. Untuk tingkatan budaya perusahaan, kita memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu artefak, merupakan tingkat pertama dari budaya perusahaan dan bersifat visible atau kasat mata, seperti contohnya lingkungan fisik organisasi atau tata letak kantor, cara berpakaian, cara berperilaku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai, tingkat kedua yang mempunyai tingkat kesadaran lebih tinggi daripada artefak,
atau tingkat pertama. Pada tingkat ini, baik organisasi maupun anggota memerlukan tuntunan strategi, tujuan, dan filosofi pemimpin untuk bersikap dan bertindak. Untuk tingkatan yang ketiga, merupakan bagian penting, yaitu asumsi dasar, di mana bagian penting tersebut merupakan keyakinan yang dianggap sudah ada, seperti kepercayaan, persepsi yang menjadi sumber nilai dan tindakan. Seringkali dilakukan lewat asumsi yang tidak diucapkan. Adapun adaptasi budaya perusahaan. Di sini untuk adaptasi budaya perusahaan kita memiliki dua, yaitu budaya adaptif dan tidak adaptif. Di mana dalam budaya adaptif, perilaku yang terlihat, manajer perusahaan sangat memperhatikan seluruh konstituen mereka, terlebih pelanggannya, dan membuat perubahan untuk mendukung kepentingan meskipun harus menanggung beberapa resiko. Dalam budaya adaptif, nilai yang diungkapkan, yaitu manajer sangat memperhatikan pelanggan, pemegang saham, dan karyawannya, serta menghargai orang dan proses yang menghasilkan perubahan bermanfaat. Sedangkan untuk budaya tidak adaptif, perilaku yang terlihat, manajer perusahaan cenderung berperilaku birokratis, tertutup, dan politis. Sehingga nilai yang diungkapkan, manajer lebih memperhatikan diri sendiri, kelompok kerja terdekat, atau beberapa produk teknologi yang berkaitan dengan kelompok kerja, serta lebih menghargai proses manajemen teratur dengan risiko sedikit daripada inisiatif kepemimpinan. Yang berikutnya ada budaya kerja dan jenisnya. Seperti yang kita tahu, budaya kerja adalah nilai, karakteristik, dan atribut yang dimiliki suatu perusahaan dan dijalankan oleh setiap pekerja. Budaya kerja yang positif sangat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan, termasuk mencapai tujuan perusahaan. Budaya kerja juga berguna sebagai pedoman atau ideologi perusahaan yang bisa diturunkan kepada karyawan perusahaan generasi berikutnya. Di mana untuk jenis budaya kerja terdapat 4 jenis. Yang pertama adalah clan culture, atau budaya kerja yang menekankan lingkungan kerja interpersonal, kolaboratif, dan komunikatif. Yang kedua, hierarchy culture, budaya kerja yang menekankan konsep lingkungan kerja lebih formal dan terstruktur. Yang ketiga, adhocracy culture, budaya kerja yang memacu kreativitas dan pertumbuhan dengan berani mengambil risiko. Yang terakhir yaitu market culture, budaya kerja paling agresif karena menekankan fleksibilitas tetapi masih membutuhkan stabilitas untuk tetap bertahan. Selanjutnya ada materi etos kerja organisasi. Apa itu etos kerja? Etos kerja merupakan ciri atau karakter semangat bekerja seseorang untuk mengembangkan suatu organisasi. Namun tidak hanya itu, tapi berlaku juga untuk mengembangkan diri sendiri. Dan di sini ada manfaat memiliki etos kerja. Ada 3 poin. Yang pertama adalah membangun citra diri yang baik. Yang kedua meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga kepuasan kerja. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi tersebut bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mengerti tentang lingkungan perusahaan, budaya perusahaan, serta budaya kerja dan etos kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.